Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mega Indah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu badi, yaitu As-Saja' wa Anwa'ahu, yang diampu oleh dosen Maman Zuliman SAG MA. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sajak. Pengertian sajak dalam ilmu badi seperti yang dinyatakan oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Mamanzul Iman adalah tawafiqul fasilataini fil harfil akhir wa afdoluhu ma tasawatu faqroh, yang artinya kesamaan dua fasilah atau kata terakhir mengenai huruf akhirnya, dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Dari pengertian di atas, penulis dapat menegaskan bahwa yang menjadi fokus sorotan untuk menentukan ungkapan tersebut yang bersajak itu hanya huruf akhir atau kata terakhirnya, bukan utuh satu kata gitu. Contohnya yaitu dalam sabda Rasulullah SAW, Allahumma a'ta munfiqan khalfan wa a'ta mumsikan talfan. Di sini kan sudah jelas kata yang menunjukkan bahwa ungkapan itu bersajak, yaitu kata khalfan dan talfan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sajak. Ahmad Al-Hashimi menjelaskan sajak dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama mutorof. Mutorof yakni ma akhtalifat fasilatahu fil wazan wa tifaqon fil harfil akhir, yang artinya sajak yang dua akhir kata pada sajak itu berbeda dalam wazannya, tetapi sama dalam huruf akhirnya. Jadi sajak mutorof ini sajak yang dua akhir kata pada sajak tersebut berbeda dalam wazannya. Jadi dalam suatu kalimat, contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi sajak mutorof ini kan sajak yang dua akhir kata pada sajak tersebut berbeda dalam wazannya, tetapi sama dalam huruf akhirnya. Jadi kan di sini itu dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 itu setiap ayat kan berbeda wazannya, hanya huruf akhirnya saja yang sama, yakni ro. Di sini kan Al-Kautsar akhir katanya itu ro, wanharu akhir katanya itu ro, dan al-abtar yaitu akhir katanya itu ro. Sajak ini disebut mutorof karena posisinya masing-masing ada di ujung fasilah. Selanjutnya yaitu yang kedua murasa', yakni maka nafi al-fad ihdal fariqaini kulluha aw aktsaruha mithlu ma yuqabiluha minal faqratul ukhra, yang artinya sajak yang salah satu rangkaian lafadznya, baik secara seluruhnya maupun sebagian besarnya, semisal bandingannya dalam rangkaian lafadz yang lain, baik dalam wazan maupun akhirnya. Contohnya yaitu dalam perkataan Al-Hariri, yaitu huwa yatba'ul asja' bijawaharu lafdi wa yakra'ul asja' bizawajaru wa'di. Di sini itu sajak murasa', yakni sajak yang salah satu lafadznya baik secara seluruhnya maupun sebagian besarnya, semisal bandingannya. Jadi kan yang pertama itu harus sama gitu dengan yang kedua. Yang di sini kan yatba'u itu sama dengan yakra'u,
Al-asja' itu sama dengan al-asma'. Bijawa haru itu sama dengan bizawa jaru, dan lafzihi sama dengan wa'dihi. Kemudian yang ketiga yaitu al-mutawazi, yakni huwa ma kana al-ittifaq fihi fil kalimatainil akhirataini, yang artinya sajak yang persesuaiannya hanya pada dua kata akhir saja. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Di sini kan sajak al-mutawazi itu sajak yang persesuaiannya hanya pada dua huruf akhir saja, yakni huruf akhirnya itu dalam ayat 15 masfufa dan ayat 16 mabthutha. Sajak al-mutawazi ini dinamakan mutawazi karena kedua kata itu di samping huruf akhirnya sama, formulasinya juga sama, yakni kedua kata itu berformulasi maf'ul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.